أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kali ini berjudul Juru Selamatnya Seluruh Manusia. Juru selamatnya seluruh manusia. Juru selamatnya seluruh manusia. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita perdengarkan tentang juru selamat yang manusia cari-cari selama ini. Silahkan. Ayo, engko didelok engko ndek omah engko. Kon tangi isu-isu kudu njaluk njaluk ya matur nuwun ya Allah kula jek urip. Lah ngono kudune ya. Ya Allah alhamdulillah kula tasih urip. Ngono kudune ya. Kon tahu? Tangi terus lonjak-lonjak. Matur nuwun alhamdulillah. Agak tahu ah? Hanya dapurmu. Gak tahu matur nuwun. Emang kamu bisa bangun sendiri tanpa dibangunkan? Ada yang membangunkanmu tapi kamu tidak tahu dan kamu tidak mengenalnya dan kamu tidak mensyukurinya, kamu tidak mengucapkan terima kasih kepadanya. Allah sudah mengatakan dengan jelas bahwa malaikat mengawalmu di kanan dan kirimu dan kamu tidak pernah menoleh untuk mengucapkan assalamualaikum kepada mereka toh. Sing kok delok arek wedok ae lak ngono ya. Iya toh Kak? Ya. Jadi manusia kan tidak bisa apa-apa toh. Jadi maknya dikon apa? Dikon gawe kepak sayap kebinekaan seluruh Nusantara ngono ta. Engko aku isin dhewe kepak sayap apa mek cipret ngono. Ya. Jadi maknya ini tidak modern sama sekali, tidak punya outline organisasi, tidak punya rancangan masa depan, tidak punya target ngono ta. Lho ancane mek jagung digejik kok. Sing nyukulno sapa? Menungso aja kakean aja keminter tamu kon nising gak iso gawe dhewe ngono. Tidak bisa bikin taimu sendiri lah gak iso. Dadi nek ana wong sombong iki paranono, Mas sampean niku aja anggap nemen-nemen wong sampean niku gawe taeke gak iso ngono ya. Taek karek nising panganan karek mangan lah ngono. Tapi yang mengatur seluruhnya kan sunnatullah melalui sejumlah pegawainya Allah yang bernama malaikat atau entah siapapun gitu ya. Malaikat itu kalau pemahaman saya bukan makhluk tapi birokratnya Allah, pegawainya Allah, ASN-nya Allah. Malaikat itu tool of Allah's authority, kepanjangan tangan dari kekuasaan Allah. Jadi gitu ya. Jadi makyah ini lho ngene tok iki apa iki? Mulane dinyek karo arek-arek sing tepak-tepak sing jagoan-jagoan iku. Apa makyah iku? Gerakan sosial bukan, torikot bukan. Kita bukan semuanya karena semuanya itu yang membuat rusak hidup ini nih. Beberapa puluh tahun terakhir, betul enggak? Dan kita tidak mau mengulangi itu.
Makanya kita pastikan yang kecil-kecil di antara kita seduluran, al-mutakabbina fillah, ya, gandolan-gandolan, terus tandang, bekerja sama, sinergi di antara teman-temannya. Jangan khawatir, secara nilai kan kelengkapan kita tidak terlawan oleh ilmu apapun yang lain. Kalau kita nggak punya juru selamat, kita mati, kita masuk neraka. Tapi waktu kita percaya kepada Yesus juru selamat, kita nggak perlu masuk neraka, tapi kita akan diselamatkan dan masuk ke surga. Yesus adalah Tuhan, Dia mau memimpin hidup kita. Kenapa hidup kita kacau? Karena kita pimpin hidup kita. Karena kita pikir kita pintar, kita kaya, kita punya pengalaman, kita punya koneksi, dan kita bisa melewati hidup ini. Tapi ternyata kita terbatas. Jadi selama di dunia kita tidak usah dibeda-bedakan. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Selama di dunia orang yang beriman, walladzina hadu orang Yahudi, wasabiuna dan paseban, wal nasrani, wal majus dan orang majusi, walladzina asyrak orang musyrik. Silahkan di dunia berlomba berbuat kebaikan, mangga silahkan hidup bersama, bersahabat, berbisnis, ya kan begitu. Nanti dipisahkannya innallaha yafsilu, yang menentukan nanti siapa yang selamat itu Allah. Tapi kapan? Yaumal qiyamah. Jasad ini perangkat, yang mengendalikan adalah raja. Rajanya kolbu. Si raja ini di dalam struktur dia memerintah, ada lagi rajanya. Ada raja di atas raja. Itulah fuad. Si fuad inilah yang menggerakkan, memutuskan, kamu begini, kamu begitu. Kolbu itu berubah-ubah. Sumyal qalbu litaqallubih. Disebut kolbu karena dia berubah-ubah. Tapi kalau sudah menjadi fuad, dia punya pendirian. Dia punya pendirian, ya. Dia punya yang disebut dalam bahasa Arab mauquf atau mauqif, tempat dia berpendirian. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau berwukuf, berpendirian terhadap yang engkau tidak punya ilmunya. Maka ilmu itu ada di fuad, karena inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya sama, basar, fuad semuanya akan ditanya, diminta pertanggungjawaban, mas'ula, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fuad ini yang membuat keputusan di dalam kolbu. Tapi si fuad bisa memutuskan karena ada otaknya. Otaknya fuad, otak dari otaknya kolbu disebut lub. Lub itu inti. Berarti apa? Inti. Maka orang-orang yang mempunyai spirit ini disebut ulul albab. Dan ini lebih tinggi dari profesor, lebih tinggi dari filsuf. Dia berbicara jauh ke depan. Maka mereka bisa memprediksi kalam-kalamnya, karena dia berbicara dengan lub, kata-katanya berlaku sampai beberapa abad ke depan. Seperti imam-imam mazhab yang 4, mereka berfatwa sesuatu yang baru cocok untuk zaman ini. Contoh, Imam Abu Hanifah mengatakan zakat fitrah boleh dengan yang senilai dengan beras atau gandum, makanan pokok. Coba saya tanya bapak ibu nih, dikasih beras, dia kasih fulus, pilih mana? Jujur, dikasih beras apa fulus? Matre semua ya. Ibu-ibu dikasih beras, dikasih duit, pilih mana? Hah? Enggak, ibu-ibu jawabnya lain. Yang ngasih beras aja lah. Suami maksudnya. Itu kalam dikalamkan abad kedua, tahun 130 beliau berfatwa begitu, tahun 150 dibid'ahkan orang. Tapi di tahun 2000 hampir semua kiai ulama membolehkan bayar zakat fitrah dengan duit, bahkan yang senilai dengan duit, pakai pencet-pencet. Apa tuh namanya?
di zikir digital. Bid'ah bener antum. Ya, itu yang ngomong Imam Abu Hanifah. Abad kedua dia berbicara, 12 abad setelahnya baru terang benderang dia berbicara dengan lubnya. Lain dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbicara dengan ruhnya. Kata beliau, wajib baca Fatihah dalam sholat, mau imam mau makmum, karena munajat kepada Allah tidak dapat diwakilkan. Jadi Allah kasih anugerah lub kepada Abu Hanifah, agunah ruh kepada Imam Syafi'i, ma'rifatul ruh. Semuanya dapat ilmu ini, tapi yang mereka sampaikan ini beda-beda ilmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah kita perdengarkan semua bahwa yang manusia cari, yang kita cari selama ini sebagai juru selamat hanyalah sosok-sosok yang belum ada. Sosok-sosok yang tidak nyata hanyalah sosok-sosok yang fata morgana saja, sosok-sosok yang jare-jare, sosok-sosok yang imajinasi, sosok-sosok yang halusinasi saja. Selama kita mencari juru selamat, selamatnya hati kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, selama kita mencari juru selamat yang di luar sana, yang angen-angen wae, yang bayang-bayang wae, yang tidak nyata wujudnya, maka semakin jauh kita dari Tuhan, maka semakin jauh kita tersesat jalan. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, nama apapun agamanya, bila yang dicari juru selamat itu masihlah sosok makhluk, berarti di dalam hatinya masih nyembah makhluk, yakni nyembah hawa nafsunya sendiri. Maka semakin jauh dan jauh dari pokok yang dituju, maka manusia semakin merana, semakin sengsara. Kenapa? Karena yang dieluh-elukan hanyalah hawa nafsunya sendiri selama ini. Tanda bukti bahwa kita mencari sosok-sosok juru selamat yang di luar sana, berarti di dalam hati kita, hawa nafsu kita lebih besar dari kebesaran Tuhannya. Hawa nafsu kita lebih hidup daripada kehidupan Tuhannya. Hawa nafsu kita lebih berkuasa, lebih perkasa dari kuasa dan keperkasaan Tuhannya di dalam hatinya. Maka kita tambah tersesat jalannya. Karena yang kita eluh-eluhkan, yang kita bangga-banggakan, yang kita mulia-muliakan hanyalah sosok-sosok manusia yang dijadikan juru selamat. Padahal manusia, siapapun orangnya, siapapun agamanya, siapapun alirannya, takkan pernah bisa memberikan juru selamat kecuali Tuhan yang telah mentuhaninya. Jadi hanya manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya lah
merekalah yang mendapatkan juru selamat dan yang mendapatkan keselamatan. Apanya yang selamat? Bukan badan-badannya yang selamat. Apanya yang selamat? Yakni jiwanya yang selamat menuju Tuhannya. Jadi selama ini kita hanya memperbincangkan, memperdebatkan yang tidak ada, memperdebatkan juru selamat, memperdebatkan agama. Semua itu tambah jauh dan tambah jauh dari juru selamat itu sendiri. Karena kita memuliakan kepada hanya makhluk yang menyelamatkan kita. Kita tidak memuliakan Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Kita hanyalah mengunggul-unggulkan makhluk untuk menyelamatkan jiwa kita. Kita tidak mengunggul-unggulkan Tuhan yang telah menciptakan kita dan yang akan menyelamatkan kita. Jadi tak satu pun manusia yang bisa menyelamatkan manusia, apalagi menyelamatkan dirinya, kecuali Tuhannya yang menghendaki menyelamatkan manusianya ketika manusianya menyadari bahwa dirinya hanyalah ciptaan Tuhan. Jadi bila kita mencari juru selamat kemanapun, mencari juru selamat apapun, bila di dalam hati masih wujud kemanusiaannya, masih wujud kehidupan manusianya, selamanya kita bertengkar terus, selamanya kita berselisih terus. Padahal juru selamat seluruh umat manusia itu sama. Siapakah juru selamatnya manusia? Ya, juru selamatnya manusia adalah Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mencipta dan yang mewujudkan kita semua di dunia ini. Jadi Tuhan itulah juru selamat. Jadi kemana kita harus pergi, kemana kita harus pulang? Ya kepada Tuhan yang mengadakan kita, kepada Tuhan yang menghidupkan kita. Ketika kita sudah rela, ketika kita sudah ridho bahwa wujud ini Allah, bahwa hidup ini Allah, bahwa kuasa ini Allah, seketika itu matilah dirimu, matilah diri kita, maka nyatalah wujudullah, maka nyatalah hayatullah, maka nyatalah uripe Allah, ditandai sudah tiadanya dirimu di hatimu. Itulah juru selamatnya seluruh manusia. Jadi juru selamatnya manusia bukan di luar-luar sana, bukan yang diceritakan oleh kitab-kitab itu. Semua itu memang ada, tapi hanya kiasan, hanya sanepan. Sebenarnya juru selamat itu ada pada masing-masing hati manusianya yang sadar bahwa dirinya hanyalah hamba Allah, bahwa dirinya hanyalah diadakan Allah, hanyalah dirinya diwujudkan Allah, hanyalah dirinya yang dihidupkan Allah. Mereka-mereka inilah sang juru selamat yang menyeru ke jalan Tuhannya. Apapun nama-nama agamanya,
siapapun golongan-golongannya, apapun aliran-alirannya, bila yang diseru hanyalah Tuhan, itulah juru selamat itu. Di dalam Islam ada Al-Mahdi, juru selamat. Al-Mahdi itu apa maknanya? Petunjuk. Jadi siapapun orangnya yang memberikan petunjuk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, petunjuk kembali ke jalan Tuhannya, yaitulah Al-Mahdi. Al-Mahdi yang tersesat diseru agar kembali kepada jalan yang lurus, lurus hatinya kepada Tuhannya. Itulah sang juru selamat, tak lain dan tak bukan adalah hidup. Inilah sang juru selamat itu. Bila hidup masih kita akui sebagai hidup kita, kita tersesat mencari juru selamat yang sesat pula. Tapi bila kita sudah menyadari bahwa sang juru selamat, para nabi-nabi pun, para rasul-rasul pun juga demikian, diabadikan di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Itulah buktinya bahwa Nabi Muhammad sudah kembali menjadi Rasul-Rasulnya Allah, daripada kembali menjadi Rasulnya Muhammadnya, menjadi Rasulnya hawa nafsunya, menjadi Rasulnya iblis dan setannya. Itulah yang dimaksud juru selamat itu, hati yang sadar bahwa diriku, dirimu, dirinya, diri mereka tidak bisa apa-apa kecuali Tuhannya yang membisahkan apa-apa, kecuali Tuhannya yang mensiapakan diri kita. Tuhannya yang memposisikan masing-masing diri manusianya. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi rakyat biasa, ada yang menjadi TNI, ada yang menjadi Polri, ada yang menjadi orang kaya, ada yang menjadi orang miskin. Semuanya peran-peran dan posisi-posisi Tuhannya yang qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri di dalam seluruh ciptaan-ciptaannya, tiada yang sama. Itulah kesempurnaan Allah. Jadi tiada yang sama ini bila sudah kembali kepada juru selamatnya, yakni kembali kepada Allah, maka tak ada lagi perbedaan-perbedaan. Maka takkan ada lagi perselisihan-perselisihan. Kalau sudah mengarah menuju lurus jalannya kepada juru selamatnya, juru yang mewujudkannya, juru yang menghidupkannya, juru yang menggerakkan, yang memerankannya di muka bumi ini, yakni Tuhannya seluruh manusia, apapun sesebutan-sesebutannya. Seluruh agama pasti menerangkan kepada pemeluknya untuk mengesahkan, untuk kembali kepada Tuhannya. Itulah buktinya hanya Tuhanlah sebagai juru selamat, bukan sosok-sosok manusianya. Bila sosok manusianya tak ada uripe Allah, apakah ada sosok manusianya? Kata Nabi Muhammad, kata Nabi Isa dulu semasa hidupnya, wahai sahabatku, jangan kau dewa-dewakan aku, jangan kau mulia-muliakan aku, dewakanlah, muliakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya dewakanlah, muliakanlah
hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi dirimu. Karena itulah esakanlah uripe Allah ini yang menghidupi seluruh manusia. Bila sudah esa, bila sudah tak wujud lagi diri manusianya, bila tak hidup lagi diri manusianya, bila tak kuasa lagi diri manusianya, maka akhirnya imannya menjadi Muhammad bukan kau yang melempar. Akhirnya hanya Allah lah yang menguasai manusianya, hanya Allah lah yang mentuhani manusianya, hanya Allah lah yang menjaga, mencukupi, memelihara, mengasihi sayangi manusianya. Inilah yang dimaksud juru selamat yang diperebutkan manusia-manusia di luar sana. Manusia memperebutkan hal yang hanya halusinasi saja, hanya iman-iman bohongan saja, hanya percaya-percaya yang tanpa bukti saja. Karena manusia sudah lama meninggalkan hatinya, karena manusia sudah lama meninggalkan kuburannya. Karena manusia selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan, yang mana kita selama ini merasa berkuasa daripada kuasanya Tuhan. Maka oleh Allah, oleh Tuhan, ya disesatkan di luar diri, ya disesatkan di alam barzah. Itulah alam barzah itu, bukan nanti yang tempatnya panas, penuh perdebatan, penuh pergolakan, penuh huru hara. Ya dunia ini ketika manusianya masih jadi Tuhan di dalamnya, itulah alam barzah yang matahari hanya sedepak. Bukan yang ini matahari, tapi inilah matahari hawa nafsu ini yang sedepak, sehingga akan selalu mengadu domba, membisiki kepada manusia agar manusia panas dan tambah tersesat dari Tuhannya. Akhirnya manusianya suka berdebat, pinter-pinteran, cerdas-cerdasan. Alhamdulillah, semoga saya dan semoga kita semua memahami paparan-paparan apa makna juru selamat itu. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita gemahkan, marilah kita menghening-heningkan jiwa kita, menghening-heningkan nyawa kita, menghening-heningkan hati kita, menghening-heningkan hidup kita, menghening-heningkan roh yang semuanya bukan milik kita, kembalikan lagi kepada Sang Pencipta. Mengheningkan cipta, mulai. Silahkan. Mengheningkan cipta selesai. Jadi latihan mengheningkan cipta ini harus dilatih terus setiap saat, detik per detik, menit per menit, jam per jam. Lakukan seterusnya hingga yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah itu kapan? Sampai matimu, sampai datang ajalmu menjemputmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kebanyakan orang mencari juru selamat itu agar dia dihantarkan kepada wajah Tuhannya. Apakah Allah, apakah Tuhan itu berwajah? Ya, berwajah. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya bahwa
Allah bahwa Tuhan itu berwajah. Tanda buktinya adalah ketika sudah tiadanya wajahmu di hatimu. Ketika sudah tiadanya kewujudan dirimu di hatimu. Ketika sudah tiadanya kehidupanmu di hatimu. Ketika sudah tiadanya kekuasaanmu di hatimu. Dan ketika hanya dirimu di hatimu, maka itulah wajahullah. Wajahullah, wajah Tuhan itu nyata ketika dirimu Adam, ketika dirimu tak ada, ketika dirimu tidak jadi Tuhan. Baru nyata dan jelas wajahullah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya wajahku adalah wajah Tuhan semesta alam. Bukti wajahnya Allah, ya wujud dirimu itulah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Ketika dirimu tidak merasa wujud, ketika dirimu tidak merasa nyata, ketika dirimu tak merasa ada, ya itulah kenyataan Allah. Itulah kekuasaan Allah. Itulah wajahullah. Sama seperti imannya para Rasul dan Kanjeng Nabi Muhammad. Muliakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Muliakanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi dirimu. Berarti siapa yang dimaksud juru selamat itu? Ya Tuhannya manusia inilah juru selamat itu. Kenapa manusia selama ini berdebat-debatan tentang juru selamat? Karena manusia beragamakan, karena manusia masih bertuhankan hawa nafsune dewe, ya disiksa dengan perdebatan-perdebatan. Cari benar-benar sendiri, karena sama-sama tidak benar. Bingung cari kebenaran. Tapi barang siapa orang-orang yang sudah tahu kebenaran, enjoy saja. Wong sudah tahu kebenaran, meskipun disalah-salahkan, enjoy wae, karena sudah mendapatkan kebenaran. Bagi orang-orang yang belum mendapatkan kebenaran, ya bingung kalau tidak dibenarkan, ya bingung kalau disalahkan. Kenapa? Karena sama-sama tidak benarnya, hatinya sibuk mencari kebenaran. Bagi orang-orang yang sudah menemukan kebenaran, meskipun dicaci maki, enjoy saja. Kenapa? Karena sudah tahu kebenaran, karena sudah tahu rahasia alam semesta ini. Bagi orang-orang, bagi sahabat-sahabatku yang sudah berbaiat, lanjutkan keenjoyanmu, lanjutkan ketenanganmu bersama juru selamatmu. Yakni juru selamat itu ketika kita sudah terselamatkan dari hiruk pikuknya dunia, terselamatkan dari amal-amal kita, terselamatkan dari agama-agama kita. Karena sesungguhnya agama di sisi Tuhan itu hanyalah kembali kepada Tuhan. Itulah agama Tuhan. Bila hati tidak kembali kepada Tuhan, ya bukan agamanya Tuhan, tapi agamanya hawa nafsune dewe selama ini, yang sibuk mencari Tuhan. Sibuklah Tuhan dicari kemana-mana, padahal dirinya sudah berada di dalam Tuhannya. Mari kita buka ayatnya untuk menguatkan siapakah juru selamat itu. Wahai manusia, termasuk diriku.
Kita buka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Mohon maaf, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Inilah yang dimaksud juru selamat itu. Saya ulang, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia yang percaya bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan. Wahai orang-orang yang beriman adalah wahai manusia yang percaya di dalam hatinya bahwa dirimu dan apa yang tercipta di alam semesta ini hanya ciptaan Tuhan. Tapi bukan bukan iman-imanan. Wahai orang-orang yang beriman atau wahai orang-orang yang beriman, orang yang mengaku dirinya adalah wujud, diwujudkan oleh yang wujud, berarti diri kita harusnya tak wujud lagi, kembali kepada yang wujud. Bila diri kita masih merasa wujud, berarti yang mewujudkan kita tak ada. Bila kita yang merasa hidup, berarti yang menghidupkan kita tak ada, gaib. Itu namanya iman-imanan. Mengingkari imannya sendiri, mengingkari agamanya sendiri, mengingkari Islamnya sendiri. Contoh pelajaran di dalam tauhid, Allah wujud kidam baka. Allah wujud, hanya Allah yang wujud. Selain Allah, kebalikan sifat muhalnya adalah Adam. Muhal, Allah tidak ada. Jadi Allah wujud, selain Allah lah yang tidak wujud. Itulah juru selamat, itulah iman, itulah takwa, itulah jalan kembali. Datangnya begitu, kembalinya ya begitu. Taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jadi taatilah Allah dan Rasul-Nya itu maksudnya apa? Jika kita sudah nyata wujudullah uribe Allah, berarti Rasul-Nya ya harus taat kepada Tuhannya. Maknanya ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka yang berlaku, Muhammad bukan kau yang melempar, aku yang melempar, berarti Muhammadnya kalah telak kepada kembali kepada Tuhannya, yang ada hanya Tuhannya. Itulah Tuhan dan Rasul-Nya. Itulah cara bersaksi
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad itu hakikatnya ya seluruh manusia. Muhammad itu hanya contohnya, wakil dari seluruh manusia. Jika di dalam hati kita tidak bersyahadat yang demikian, maka selamanya kita jauh dari juru selamat itu. Kita akan tersesat-sesat di dalam anar, tersesat-sesat di dalam jahanam, mencari juru selamat yang tambah jauh lagi dari Tuhannya. Jadi yang dimaksud Allah dan Rasulnya bila dibahas secara bioskopnya, dibahas secara syariatnya, ya ada Allahnya, ada Rasulnya. Selama ini kita tidak terasa kita telah munafik. Allahnya tidak pernah dilihat, Rasulnya yang diagung-agungkan, Rasulnya yang diunggul-unggulkan. Kepada Tuhannya tak melihat, kepada jasad Rasulnya diagung-agungkan meskipun jasad Rasulnya sudah wafat. Itulah tanda bahwa diri kita selama ini hanya mengagung-agungkan diri kita sendiri saja daripada mengagungkan Tuhan yang telah menciptakan diri kita selama ini. Jadi kira-kira bisa dipahami, juru selamat itu hidup yang menciptakan badan Allah dan Rasulnya, badan yang dipakai sang hidup. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasia Tuhan. Jadi siapa yang merahasiai, siapa yang mewujudkan, siapa yang menghidupkan, siapa yang menggerakkan, ya uripe Allah dewi. Bila manusia memahami itu, maka manusia sudah sampai kepada gerbang juru selamat. Ya selamatlah hatinya dari hiruk pikuknya dunia. Ya selamatnya lah hatinya dari perkara-perkara yang membingungkan di dunia ini. Karena itulah yang sejati-jatinya, yang sesungguh-sungguhnya agamanya manusia. Kemana, kapanpun manusia pasti kembali kepada agama Tuhan, baik itu terpaksa atau dengan kerelaan. Apa agama Tuhan itu? Ya mati. Ketika manusianya dah mati, luluslah manusianya dari peran-peran yang diperankan. Luluslah manusianya dari peran yang selama dia perankan, lulus kembali kepada Gustine, lulus kembali kepada Tuhannya. Awalnya ndak ada, ya kembali ndak ada. Awalnya ndak wujud, ya kembali ndak wujud. Awalnya ndak hidup, ya kembali tak hidup. Itulah yang dimaksud kosong. Kosong belum. Jadi pahala dosanya sudah tak berlaku lagi. Yang ada hanyalah rahmatullah. Manusia kembali ke sisi Allah. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya. Di dunia ini kan hanya peran. Di dunia ini kan huru haranya ketika kita masih diperjalankan Tuhan, apapun kondisi dan perannya sama. Tak ada satupun manusia yang bisa jalan sendiri. Tak ada makhluk pun walaupun sebiji darah yang bisa hidup sendiri. Yang bisa wujud sendiri. Yang bisa ada sendiri kecuali diwujudkan Tuhan. Tapi kalau menurut agama hawa nafsu,
besok ada begini, besok ada begitu yang serba menakutkan. Kenapa kita ditakut-takuti? Karena kita menyembah yang maha takut. Apa itu? Iblis dan setan takut bila kita kembali kepada Allah. Takut bila dia sendirian di dalam nerakanya Allah. Maka dari itu iblis dan setan minta teman untuk digoda agar bersama-sama tinggal di neraka jahanam, di hiruk pikuknya hubbud dunya ini. Maka dari itu manusia disesat-sesatkan oleh iblis dan setan untuk mengkultuskan nabi-nabinya, untuk mengkultuskan juru selamatnya, sosok-sosok makhluk itu. Supaya apa? Supaya manusia saling berdebat. Supaya apa? Supaya manusia tambah sesat dari jalan Tuhannya. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Sudah tahu ya, tadi sudah diterangkan, taatlah kepada hidup yang menghidupi kita, maka seluruh apapun yang berlaku pada kita bukan lagu kita lagi, tapi lagunya hidup, lagunya uripe Allah. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah bukti bahwa ketika kita berdebat-debatan tentang hal yang belum ketemu ujung pangkalnya, kembalilah kepada Sang Juru Selamat. Agar apa? Agar meredam semua itu, agar esa. Jadi yang banyak akhirnya esa. Bila kita tidak kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul-Nya, maka kita tambah dan tambah disiksa dengan kepintaran kita, disiksa dengan kepandaian kita, disiksa dengan kecerdasan kita, disiksa dengan ilmu-ilmu kita, disiksa kita dengan amal-amal kita, disiksa kita dengan jabatan-jabatan kita, disiksa kita dengan pangkat-pangkat kita, disiksa dengan harta-harta kita, dan semuanya akan menyiksa kita bila kita tidak kembali kepada Sang Juru Selamat. Siapa? Uripe Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi maknanya bila manusia sudah kembali kepada Allah, itulah Sang Juru Selamat, maka engkau akan dipindah dari alam yang fana, alam yang rusak, dipindah ke alam yang abadi, alam yang bako, jadi tidak mati-mati lagi. Maknanya bukan manusianya yang tidak mati-mati, uripe Allah lah yang tak pernah terkena kematian. Ketika manusianya kembali kepada anak cucu Adam, anak cucu yang tidak ada. Sebenarnya manusia itu tidak ada, tapi merasa ada selama ini. Maka dari itu, ketika manusia merasa dirinya ada, butuh juru selamat. Siapa yang bisa menyelamatkan? Kembalilah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah juru selamat. Bukan sosok-sosok yang digembar-gemborkan itu sebagai juru selamat. Maka dari itu, bila kita memulia-muliakan, mendamba-dambakan selain Allah, juru selamat yang tak jelas itu, maka kita tambah jauh dari Allah. Bila kita tidak memakai atau tidak menggunakan atau tidak kembali kepada Allah sebagai juru selamatnya hati kita, maka kita akan jauh dan tambah jauh, siksa dan tambah siksa
di dalam huru hara, di dalam hiruk pikuknya, di dalam urusan-urusan dunia ini yang menjadi jahanamnya, membakar. Di dalamnya kita merasa khawatir, merasa takut, merasa sedih tentang semua urusan-urusan dunia saja. Kita tenggelam di dalamnya. Kenapa? Karena kita tidak mencari juru selamatnya. Di mana juru selamatnya? Ya ada di dalam masing-masing hati manusia. Bukan di luar juru selamatnya. Juru selamatnya ada pada dirimu. Siapa yang mengadakan dirimu? Siapakah yang mewujudkan dirimu? Siapakah yang menggerakkan dirimu? Siapakah yang membesarkan dirimu dari seonggok tanah sampai menjadi bayi hingga sebesar ini dan setua ini? Siapa dia yang memerankannya? Nah, jadi juru selamat itu sudah ada pada diri masing-masing manusia. Gali dan gali, carilah guru pembimbing untuk menggalinya. Dan berbaiatlah agar supaya Al-Mahdinya bangkit mengalahkan angkara murka itu. Sejatinya cerita-cerita yang diceritakan di dunia itu cerita diri masing-masing manusianya. Karena yang dituhankan di dalam hatinya hawa nafsunya, maka setannya menipu seolah-olah semua kejadian itu ada di bioskopnya, ada di luar dirinya, sehingga dirinya terhukum, terbelenggu dengan hukum-hukum hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu butuh pembebasan seperti bebasnya Al-Mahdi, yakni yang memberi petunjuk. Siapa itu? Uripe Allah, kembali kepada juru selamatnya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua yang sama-sama belajar, mendengar, menyimak di dalam uripi Allah ini, karena saya pun juga sama-sama belajar sama seperti Anda. Jadi Anda jangan silau kepada saya, jangan silau dengan apa yang kututurkan, karena saya demi Allah tak punya apa-apa, demi Allah tak punya ilmu apa-apa, ilmu yang hanya setetes yang diperebutkan oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini, sudah saya kembalikan kepada Allah lagi di lautan. Sudah saya kembalikan, jadi saya tidak punya apa-apa, tidak pintar, tidak cerdas, bodoh saya ini. Sama-sama bodohnya, sama-sama belajarnya dengan Anda sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk saya mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita gemahkan bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأسرني ظالمين ظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat
اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.